Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Mirio Limba Sukmawan dengan NPI 14623000020. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan saya, ujian praktikum pemrograman aplikasi bergerak dengan dosen pembimbingnya Pak Muhammad Firdaus. Oke, pertama-tama kita bacakan soalnya dulu, yaitu buatlah menggunakan bahasa pemrograman Flutter. Lalu yang kedua, buatlah CRUD untuk mengisi database. Di sini saya akan menggunakan MySQL. Nah, ini ada struktur tabel yang harus dibuat, yaitu struktur tabel Piala Dunia dengan kolom tipe kolom ID tim, tipe data integer, dan keterangan primary key, lalu kolom nama tim, tipe data varchar dengan panjang 50, keterangan nama negara peserta, lalu kolom grup, tipe data char cuma 1 dan keterangan grup pertandingan, lalu ada kolom poin, tipe data integer, keterangan jumlah poin, dan yang terakhir ada kolom pelatih dengan varchar dengan tipe data varchar panjang 50, nama pelatih. Nah, ini ada data dummy yang harus dibuat, ada 3: ID tim 1, nama tim Argentina, grup C, poin 6, pelatih Lionel Scaloni. ID tim 2, nama tim Prancis, grup D, poin 4, dan pelatih Didier Deschamps. ID tim 3, nama tim Brasil, grup G, poin 6, dan pelatih Dorival Junior. Lalu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, harus bisa CRUD, yaitu tambah data, ubah data, dan hapus data. Terus harus bisa lihat data yang baru dimasukkan. Lalu ada splash screen yang harus dibuat di awal-awal tampilan aplikasi. Ya, seperti itu. Mungkin kita membahas database-nya terlebih dahulu yang sudah saya buat. Nah, ini database yang sudah saya buat. Query ya mungkin sebentar. Nah, ini saya sudah membuat database. Lalu kita SQL query-nya. Nah, jadi kita menggunakan UseDosBeam PAB sesuai nama database. Create table if not exist Piala Dunia. Kita akan membuat tabel Piala Dunia jika tidak ada di DosBeam PAB ini. ID tim integer, primary key, auto increment, nama tim varchar 50 not null, terus grup char 1 not null, point integer not null, pelatih varchar 50 not null, update at datetime default current timestamp. Lalu ada data yang harus dimasukkan, insert into Piala Dunia, ID tim, nama tim, grup, poin, pelatih, update, and values 1, ID tim 1 Argentina, lalu C, grup C, poin 6, dan pelatih Lionel Scaloni. Terus
update-nya now. Terus yang selanjutnya ada ID tim 2, nama tim Prancis, grup D, poin 4, pelatih Didier Deschamps, update at now. Yang ketiga ada ID tim 3, nama tim Brazil, grup G, lalu poin 6, dan pelatih Dorival Junior, update at 6. Mungkin kita tambah lagi, jadi setiap grup ada dua tim, kita tambah. Misal dari Indonesia dengan poin 2, ini ada Perancis, Singapura, D4 di Deschamps now. Lalu kita Brazil, ini kita ganti Australia. Oke, ini kita buat 5. Ini kita ganti. Nah, seperti ini. Jadi ada 6 data yang kita masukkan. Kita execute. Nah, sudah terbuat, sudah terbentuk. Argentina. Mungkin sekarang kita lanjut ke bagian backend. Jadi kita menggunakan backend PHP biasa. Pertama kita koneksi dulu. Nah, ini ada metodenya, access control, terus JSON. Ini access control allow origin, ini biasanya agar gak kena cross itu. Terus option, nah ini host kita menggunakan localhost, lalu username-nya root sesuai di MySQL, passwordnya dikosongi karena default passwordnya saya kosong, db name, terus bim PHP seperti yang tadi saya buat. Koneksi new MySQL $host user pas db name. Lalu kita, kalau koneksi gagal, kita kasih return koneksi database gagal. Nah, seperti ini. Next kita ke tampilan. Nah, kita panggil tadi yang koneksi PHP, kita query $SQL select all from Piala Dunia order by update at secara descending, ID tim descending. Result koneksi $koneksi query-nya tadi. Nah, terus $data ada array kosong, lalu kita buat perulangan untuk mengambil data tadi secara satu-satu. Nah, ID tim integer $row ID tim, nama tim $row nama tim, grup $row grup,
point integer row point pelatih row pelatih. Terus kita kalau sukses kita tampilkan message sukses sama kita tampilkan data-datanya di JSON. Next kita ke tambah PHP. Nah, ini tambah masih sama, require koneksi, terus kita ambil data yang dikirim dari Flutter-nya, dari front end-nya, nama tim, $koneksi, rel escape string, data nama tim, terus grup, $koneksi, rel escape data, grup, terus point integer, $data point. Nah, ini terus ada pengecekan. Jika nama tim itu kosong ataupun grup kosong atau pelatih kosong, kita returnkan suksesnya false dan message data tidak lengkap, jadi enggak harus ada isinya. Nah, setelah terpenuhi langsung kita query insert into Piala Dunia, nama tim, grup, point, pelatih, update, values, $nama tim, $grup, $point, $pelatih, dan waktu sekarang now. Nah, itu kita kirim. If koneksi kalau sukses kita return datanya sukses, true, message data berhasil dikirim. Terus ID tim, $koneksi, insert ID. Kalau gagal kita return sukses false, message gagal menambahkan data. Itu. Next mungkin kita harusnya tampilan ya tadi. Sudah tampilan tambah. Sudah. Kita tambah sekarang kita ke edit. Nah, masih sama, require koneksi untuk menyambungkan agar ke database. Data input file terus $id tim, input data, ya kurang lebih hampir sama seperti tambah data tadi. Lalu ada if ID tim nggak boleh kosong, nama tim nggak boleh kosong juga, grup nggak boleh kosong, pelatih nggak boleh kosong. Kalau kosong kita kasih return sukses false dan message data tidak lengkap. Nah, lalu kita query $SQL. Nah, kita sekarang pakai update Piala Dunia set, nama tim, terus grup, lalu ada point, pelatih, update at now. Ini di update sesuai waktu kita update. Where ID tim sama dengan $tim. Lalu kita query, kita cek kalau koneksi berhasil, kita return sukses dan message data berhasil diubah. Kalau gagal kita return sukses false dan message gagal mengubah data. Yang terakhir di backendnya ada hapus. Nah, kita sama require koneksi PHP dari JSON encode, get content dari PHP input, ID tim, data tim, ID tim. Udah ngambil ID tim, if ID tim itu kurang dari sama dengan 0, kita return false, ID tidak valid. Terus kita query SQL delete from Piala Dunia where ID tim sama dengan ID tim yang dipilih yang mau dihapus. If koneksi, kalau
Kalau berhasil kita return sukses dan message data berhasil dihapus. Kalau salah, kalau gagal kita return successful dan message gagal menghapus data. Ya, mungkin sampai situ di backend-nya. Lanjut kita ke sekarang pindah ke bagian front end. Nah, kita pertama-tama kita jelaskan di YAML dulu aja. Nah, ini saya menggunakan ini untuk Splash. Saya menggunakan Flutter native library Splash. Nah, saya pakai library ini. Jadi kita hanya mengubah-ubah di bagian apa namanya tadi, pub spec YAML-nya tadi. Nah, seperti ini. Jadi cuma dirubah ke Splash native Flutter native Splash. Terus ini kita colornya mau apa, warna dasaran belakangnya warna apa, lalu kita ambil dari asset Splash logo. Nah, ini saya pakai logo Piala Dunia. Nah, ini untuk Android ini harusnya kita kosongi aja, kita hapus karena kita menampilkan cuma di web saja. Ini juga hapus. Lalu kita flutteran. Sebentar, kita karena ada dirubah harus di ini. Nah, kita harus membuat kembali kalau ada perubahan. Nah, dari Splash complete, now go visibility something awesome. Nah, kita sudah berhasil. Kita coba tampilan di Flashnya dulu. Kita coba tampilan Splashnya dulu. Loading dulu. Nah, ini splashnya gambar Piala Dunia dengan background warna biru dasarannya. Nah, udah masuk, tapi kita kembali ke source code dulu. Pertama-tama kita ke models. Nah, ini untuk menyambungkan antara inputan front end dan backendnya tadi, API. Class tim Piala Dunia, final integer, ID tim, terus final string nama tim, string group, final integer point, final string pelatih. Terus ada tim Piala Dunia, require this ID item, this nama item, this group, require this point, dan require this pelatih. Nah, ini berhubungan JSON dan API sih. Jadi
di objek tim Piala Dunia, lalu mengubah objek tim Piala Dunia menjadi JSON untuk dikirim ke API. Nah ini di file ini tuh untuk menghubungkan JSON frontend dan API untuk convert. Langsung kita ke API. Nah, ada HTTP Dart untuk HTTP statusnya, API service, static constraint, base URL-nya localhost, backend Piala Dunia yang sudah dibuat tadi. Backend Piala Dunia ini ada di Laragon. Dia beda dengan tempatnya kita menyimpan Flutter. Nah ini Flutter project ada di sini. Cuma kalau backend itu harus di dalamnya Laragon www. Nah di sini backend Piala Dunia. Karena kita read dulu, ambil semua data, get all, final response, await, HTTP get URI base URL ini, base URL-nya localhost backend Piala Dunia, tampil PHP. If response 200, kalau berhasil, true, kita finalis data, body data, return data, map item, tim Piala from tim Piala Dunia from JSON item to list. Jadi kalau berhasil kita tampilkan list datanya, itu tadi data negara yang ikut Piala Dunia. Kalau gagal, throw exception body message, gagal mengambil data. Else kalau ada error lagi, kita throw exception, gagal terhubung ke server status. Nah, ini kalau misal kita salah di penulisannya atau kita lupa menghidupkan servernya. Lalu create, tambah data baru, static footer void, tambah tim Piala Dunia tim asing, final response await, HTTP post. Nah, ini untuk mengirim URI parent, base URL, terus slash tambah PHP. Ini ke backendnya. Header content application JSON, body JSON encode, nama tim, nama tim, grup tim grup, point tim point, dan pelatih tim pelatih. Final body JSON encode, response body, if sukses, if body sukses, true, final body, if body sukses tidak sama dengan true, kita throw exception, gagal menambahkan data. Lalu kita update static footer void, edit tim Piala Dunia tim asing, final response await, HTTP post, URI base URL, edit.php, header content type application JSON, body JSON encode, tim to JSON. Nah, final body JSON decode, response body, if body sukses tidak sama dengan true, kita throw exception, body message, atau gagal mengubah data. Lalu yang terakhir ada hapus data, static footer void, hapus tim integer ID tim asing, final response await, HTTP post, URI parse, base URL, hapus PHP, terus header content type application JSON, body JSON encode, ID tim, final body JSON decode, response body, if body sukses tidak sama dengan true, kita throw exception, body message, atau gagal menghapus data.
sekarang kita pindah ke home. Nah, ini tampilan awal, ini tampilan home screen. Ada home screen. Nah, ini ada sorting. Ini untuk sorting pilihan terbaru, nama dari A sampai Z, terus nama dari Z ke A, dan poin tinggi, poin rendah, dan grup. Itu ada sortingannya di sini. Nah, ini sortingan void urutkan, list timpala dunia list, urut nama. Ya, ini untuk mengurutkan. Setelah diurutkan, nanti kita untuk menguat ulang data dari server, di refresh. Nah, lalu ada konfirmasi hapus data, pop up-nya, pop up content text, yakin ingin menghapus tim nama tim, action, tab button, text button on press, navigator pop, content false, chill post, text batal. Lalu kalau on press navigator pop content true, chill post, text hapus. Nah, ini konfirmasi, try await, API service hapus tim. Kalau dia hapus data, nanti kita return text data berhasil dihapus. Lalu kita muat datanya. Kalau gagal dihapus, kita return content text gagal menghapus. Navigasi ke home tambah detail. Nah, ini kita navigasi ke form. Ini kita waktu mau menambahkan, ini ada di pojok kanan bawah. Pop up menu. Oh, ini untuk pop up menunya yang pengurutan ini. Nah, arrow, text line, snapgram, urutkan. Nah, di sini belum ada data, tekan plus untuk menambahkan data. Jadi ini untuk tampilan dari sorting, pengurutan, pop up menu item, value nama, data terbaru, nama AZ sampai A, poin tinggi, poin rendah, dan grup. If snapshot has error, gagal membuat data. Kalau nama final data, urutkan daftar tim. If data tim is empty, ini waktu misal di listnya nggak ada data sama sekali, kalau ditekan sortingannya nanti keluar message belum ada data, tekan plus untuk menambahkan. First team, final team, itu di home screen. Lalu screen yang kedua ada form. Form ini bisa dua, maksudnya bisa digunakan untuk tampilan tambah data, dan ketika ada di parameternya ada ID yang ikut, itu nanti jadi edit data. Nah, jika tim diisi, mode edit. Jika tim itu nol, akan menjadi tambah. Seperti ini. Group dispose dan menyimpan. Nah, ini
if is edit, avoid edit tim baru, else tambah tim baru. Nah ini kalau ini terindikasi edit, kita avoid habis service edit tim. Kalau terindikasi itu tambah tim, kita simpan API service tambah tim. Catch and montage forward. HTTC exception ini ada value trim is empty, input decoration ini untuk input ini. Nah ini input nama tim, kalau empty nama tim wajib diisi. Terus ini untuk grup, value nggak boleh null, nama tim is empty, kalau empty di return grup wajib diisi. Terus kalau lebih panjang dari satu huruf, nanti kena grup harus satu huruf. Lalu ada point, value nggak boleh null, terus nggak boleh kosong, return point wajib diisi. Lalu integer driver value. Oh ini kalau memasukkan inputan selain angka. Kalau memasukkan inputan selain angka, nanti kita returnkan point harus berupa angka. Ini field nama pelatih tidak boleh null. Nah, kalau null dikasih return nama pelatih wajib diisi. Kalau on ada on press tombol untuk simpan. Nah text is edit atau text is edit. Nah ini nanti logiknya apakah form tadi itu simpan perubahan atau tambah data baru, seperti itu. Oke, kita ke demo aplikasinya. Kita demo dulu. Nah, dari awal aja. Kita tunggu dulu. Nah ini splash screen-nya. Nah kita buka database tadi. Nah sudah mirip dengan database, ada Australia, terus Brasil, Singapura, Prancis, Indonesia, Argentina. Jadi ini listnya itu diurutkan dari data yang paling baru dibuat, yaitu kalau di sini kan nih, ini dulu update add. Sebentar.
Oh ini nggak bisa karena sama ya. Oke. Iya. Jadi kan paling pertama kan ada Argentina yang dibuat pertama dulu. Terus ada Indonesia, Prancis, Singapura, Brazil, Australia. Nah, Australia kan hitungannya paling baru secara 0,0 milisecond. Jadi Australia berada di atas. Terus Brazil, Singapura, Prancis, Indonesia, Argentina. Nah, sudah sesuai. Mungkin kita tambah dulu. Kita buat grup A. Grup A misalnya Jepang. Sorry. Jepang dengan grup A poin karena 9 misal. Lalu kita tambah data. Oh, kita coba aja dulu. Misal nama timnya nggak ada, kita tambah data. Nah, ada warning nama tim wajib diisi, terus grup. Nah, grup wajib diisi, poin wajib diisi. Misal kita input selain angka, nah poin harus berupa angka. Nggak bisa deh. Ini ya berupa angka. Oh, ini belum berarti. Oke. Poin terus platina sudah. Ini kalau kosong, nah nama pelatih wajib diisi. Oke. Misal dengan poin 6 grup A Jepang. Nah, tambah data. Nah, data yang baru di list, data yang baru tadi Jepang langsung di atas sendiri. Kita tambah lagi aja. Grupnya kita samakan grup A, poinnya 7. Apa ya nama Korea? Seperti ini Korea Selatan. Lalu kita coba sorting data. Nah, data terbaru diubah. Ini defaultnya terbaru diubah. Terus tim dari nama tim dari A ke Z, Argentina, Australia, Brasil, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Prancis, Singapura. Nama tim dari Z ke A, Singapura, Prancis, Korea Selatan, Jepang, Indonesia, Brasil, Australia, Argentina. Lalu ada poin tertinggi, poin Korea Selatan 7, Jepang 6, Brazil 6, Argentina 6, Australia 5, Singapura 4, Prancis 4, Indonesia 2. Poin terendah, nah Indonesia paling atas sendiri, Singapura, Prancis, Australia, Jepang, Brazil, Argentina, Korea Selatan. Seperti itu. Oh ya, ini belum kita refresh dulu. Nah, Jepang, Korea Selatan sudah ada.
Next kita edit data. Misalnya kita Jepang, kita ubah poinnya jadi 9. Ini juga sama, nggak boleh dikosongi. Terus ada isinya. Oke. Tadi apa? Jepang grup A, misalnya poin 9. Nah, kita simpan perubahan ini, edit tim ya. Kan form ini tadi kan kalau dia tidak ID timnya waktu mengambil itu ID timnya 0, itu nanti akan masuk ke tambah tim. Tapi kalau ID timnya tidak 0, itu akan masuk ke from edit tim. Nah ini, jika tim diisi, jadi kita masuk ke mode edit. Jika 0, itu kita masuk ke mode tambah. Jadi ini hanya satu form inputan. Ya, simpan perubahan. Nah, Jepang 9. Terus Korea Selatan juga, misal kita ubah grupnya aja, kita masukkan ke grup A, B, C, B yang nggak ada, kita masukkan ke grup B. Poinnya saya 8, kita naikkan 1. Nah, seperti ini. Korea Selatan poin tertinggi, Jepang, Korea Selatan, Brasil 6, Argentina, Australia, Singapura, Prancis, Indonesia. Terus pengurutan, kita coba pengurutan dari grup. Nah, grup A ada Jepang, grup B ada Korea Selatan, grup C ada 2, Argentina, Indonesia, Singapura, Indonesia. Grup D ada 2 juga, Singapura, Prancis. Grup G ada 2, Brasil dan Australia. Next kita coba hapus data. Misal kita hapus Australia. Nah, hapus data, yakin ingin menghapus tim, kita ini belum direfresh. Yakin Anda ingin menghapus tim Australia, kita hapus. Nah, Australia sudah hilang. Kita refresh. Nah, Australia juga sudah hilang di database. Oke, jadi kita kembali. Nah, buat menggunakan Flutter, CRUD kita tadi sudah coba CRUD-nya semua dari create, read, update dan delete berhasil semua menggunakan MySQL. Tabelnya juga sudah terbentuk semua sesuai dengan soal, ada ID tim, nama tim, dan grup, poin, dan pelatih. Nah, ini ada data pertama yang harus dibuat. Terus kita tambahkan beberapa data agar terlihat lebih banyak.
Untuk syaratnya harus bisa tambah data, ubah data, hapus data, harus bisa lihat data, dan harus yang baru dimasukkan. Terus ada splash screen yang tadi awal gambar Piala Dunia. Oke, mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.